Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafida Haris dan ini Dan saya Nurafni Reski. di sini kami akan menampilkan role play konseling tentang hipertensi dalam kehamilan. Selamat menyaksikan. Ibu bidan. Selamat duduk Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu, sehat? Sehat Bu bidan, cuman kayak di belakang leher itu agak sakit. Sakit ya. Kalau dokter ini dengan Ibu siapa? Ibu Afni Bu bidan. Ini Ibunya bidan. Oh, ibunya. Iya, Ibu Almi. Nanti sebelum saya periksa ya, nanti saya ada namanya dulu. Saya tanya-tanya mungkin pertanyaan dia itu sedikit bersifat pribadi personal. Tidak apa-apa Ibu? Tidak apa-apa Bu bidan. Nah, Ibu Almi ini sendiri umurnya berapa nih sama suaminya? Kalau saya 39 tahun, Ya. suami saya 48 tahun Bu bidan. 28 tahun. Oke. Untuk status pernikahannya, mohon maaf ini satu kali atau itu sudah Alhamdulillah 1 kali. Alhamdulillah ya. Untuk pendidikan terakhirnya Ibu? Kalau saya SMA, kalau suami saya juga SMA. Untuk pekerjaannya sendiri Ibu? Kalau saya IRT, suami saya PNS. Alamatnya di mana nih Ibu kalau boleh tahu nih? Jalan Poros Prangbano Bu bidan. Jalan Poros ya. Keluhannya ini Ibu Afni 4 hari ini kayak susah tidur Bu bidan, sama sakit tulang leherku, sama pusing juga. pusing juga ya. Untuk sifatnya itu tiap saat nih atau hilang timbul sakitnya? 2 sampai 3 kali dalam sehari. Dalam sehari ya. Nah Ibu Afni ini sendiri ada riwayat hipertensi? Kalau saya sendiri tidak tahu Bu bidan karena belum periksa juga. Kalau dari Ibu sendiri mungkin ada riwayat hipertensi dari keluarga? Oh iya ada Bu bidan. Itu pun. Atau mungkin dari Ibu sendiri dari keluarga ada riwayat hipertensi? Oh iya ada Bu bidan. Itu pun saya baru tahu 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu, baru-baru ya Ibu ya? Ya Bu bidan. Kalau riwayat penyakit menular gitu, maaf Ibu mungkin seperti TBC atau mungkin hepatitis. Alhamdulillah tidak ada Bu bidan. Ya. Kalau Ibu Afni, ada riwayat konsumsi obat-obatan? Alhamdulillah juga tidak ada Bu. Oh, tidak juga ya, tidak sama sekali ya. Iya. Ini kehamilan keberapa nih Ibu Afni? Kehamilan ketiga Bu bidan. Tiga, Iya. Masya Allah ya. Ibu Afni sebelumnya pernah keguguran tidak? Karena ini kan sudah kehamilan bulan 3 ya? Tidak Bu bidan. Tidak sekali. Ibu Afni pertama kali haid itu umur berapa tuh, masih ingat ya kira-kira? Waktu itu saya haid umur 15 tahun Ibu bidan. 14 tahun, sekitar masih SMP ya? Iya. Kalau biasanya haid, siklus haidnya berapa hari tuh? 5 sampai 7 hari Bu bidan. Kemarin terakhir haid itu masih ingat tanggalnya? Tanggal berapa? Pas 6 Desember Ibu bidan. 6 Desember 2022. Iya. Nah, Ibu Afni untuk anak yang pertama nih, kira-kira itu dia lahirnya tahun berapa tuh, masih ingat? Anak saya yang pertama itu lahir di tahun 2002. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Panjang badannya itu 2,5 Bu bidan. Kalau anak kedua? Anak kedua itu tahun 2012. Sebelumnya ada pernah pakai KB Ibu? Pernah Ibu bidan. KB apa tuh? Tapi 3 bulan dari 2010 sampai 2020. Lumayan lama ya? Iya, 10 betul. tahun lumayan. Untuk pola makannya dalam sehari itu berapa kali itu Ibu, normal kah? Atau mungkin ada yang terganggu mungkin? Normal Ibu bidan. Waktu istirahatnya tidur atau apa? Normal Ibu bidan. Normal, cuma terkadang kalau malam sakit. Iya, sakit leher. Saya periksa dulu Ibu ya, mungkin Iya, kayaknya iya. tekanan darahnya ya. Tasnya mungkin boleh ditaruh dulu Iya Ibu. Ibu bidan. Ya. Nah, jadi kan ini sudah saya periksa nih Ibu ya. Hasilnya memang sedikit
saya CT, tekanan ibu itu 179/110. Ini cukup tinggi ini untuk ibu hamil, bukan cukup lagi, lumayan tinggi ya. Nah, dari nadi ibu sendiri itu sekitar 124 kali per menit. Terus untuk pernapasan sendiri 22 kali per menit dan suhu ibu 36,6 Celcius. Tapi bidan kira-kira itu faktornya apa dia? Nah, dari faktornya ini sebenarnya banyak ibu ya. Pertama, bisa saja nih dari usia ibu, ya usia ibu atau mungkin umur suami yang sudah cukup berumur. Terus usia kehamilan juga, usia kehamilan yang tua, terus anak kembar juga berpengaruh, berat badan ibu juga berpengaruh, atau mungkin jarak kehamilan yang terlalu jauh, dan bisa juga karena paritas. Jadi itu beberapa sih penyebab yang bisa berpengaruh sehingga tekanan dari ibu tuh lumayan tinggi. Ya Allah, kalau begitu resikonya apa Bu bidan? Nah, jadi karena ibu Agni ini tekanan darahnya lumayan tinggi ya, takutnya nanti dia beresiko terjadinya preeklamsi. Nah, preeklamsi ini sendiri itu dia satu bisa dibilang orang bilang komplikasi dalam kehamilan yang biasanya tuh dia ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Nah, itu tuh dia bahaya karena dia bisa berpengaruh ke si janin ibu. Nih, misalnya morbiditas, mortalitas, atau berat badan lahir rendah. Nanti bayinya lahir berat badannya tidak normal, tidak sesuai standarnya. Terus bisa juga prematur atau nanti bisa bahaya, misalnya kematian janin dalam rahim. Ya, seperti itu. Resikonya kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi bidan bagaimana caranya supaya tekanan darah itu bisa turun? Iya, nanti saya kasih suplemen kalsium ya. Terus ibu juga mungkin bisa nanti di rumah makan makanan yang mengandung antioksidan. Bisa juga diet seimbang, diet seimbang kayak protein ya. Jadi tetap untuk serat atau mungkin nutrisi yang masuk ke ibu dan ke si janin itu dia sesuai, tidak berpengaruh. Iya bidan, terima kasih bidan. Iya, ibu nanti minggu depan balik lagi ke sini ya untuk saya periksa lagi supaya kita lihat sudah turun atau tidak tekanan darahnya, supaya kita bisa merencanakan tindakan selanjutnya itu bagaimana ya ibu ya. Iya bidan. Iya. Nanti misal kalau ibu ada keluhan bisa hubungi saya via WA ya, via WhatsApp. Iya. Terima kasih Bu Terima kasih. bidan. Assalamualaikum. Iya. Iya. Itulah tadi penampilan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks banget.